بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى ونستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. الحمد لله في هذه الليلة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. في هذه الليلة إن شاء الله سنستمر ما قد درسنا بالأمس. Malam ini kita insya Allah akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Aina wasalna bil amsi. Amsi itu apa? Ma ma'ana amsi? Kemarin. Kemarin. Mada darasna bil amsi atau aina wasalna bil amsi? Yang itu, Orang kita sampai mana? yang itu bacaan apa? Makalah. Maqalah. انتهينا من المقالة أليس كذلك؟ Bala. انتهينا من المقالة. هل بدأنا في التمرينات أو التمارين؟ هل بدأنا فيها؟ لم نبدأ. Apa ya kalau belum nanti? لم نبدأ صح؟ لم نبدأ. Kita belum masuk ke tamarin, tapi dari maqalah kemarin, rubbama ladaikunna soal, tafadhalna. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan dari maqalah kemarin. Kita kemarin membicarakan tentang madrasati, lalu di sana menceritakan tentang madrasah. Kemudian di sana menceritakan tentang hada fasluna, kelasnya, bagaimana sifat kelasnya. Kemudian di sana menceritakan setelahnya di dalam kelas itu ada beberapa siswa dan mereka dari banyak negara, disebutkan masing-masing nama-namanya masing-masing dari negara mana saja, dan di sana dipertegas lagi mereka dari negara yang bermacam-macam, bahasanya berbeda-beda, warna kulitnya berbeda-beda, tapi mereka semuanya satu di dalam agama, dan Rob mereka satu, Nabi mereka satu, kiblat mereka satu. Hum muslimuna wal muslimuna ikhwah. Ya kan Ibu ya? Dan terakhir kemarin dijelaskan mudaris mereka namanya Syekh Bilal. Syekh Bilal. Syekh Bilal minal Madinah wa rajulun salih. Ya kan Ibu ya? Insyaallah. Atau kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, ada yang masih bingung, tafadhal nabi soal. Silahkan ditanyakan Ibu tentang maqalah kemarin yang kita baca kemarin. Hal min soal? Hal min soal? Halo, ada orang? Ya yujad. Ustaz. Ya yujad. Alhamdulillah. Mudah ya, insyaallah kemarin. Idzan al-yawm aw hadhihi lailah nastamir ila tamarin. Kita lanjutkan ke tamarin, latihan-latihan ya Ibu sekalian. Tamarin. At-tamrinul awal di sana perintahnya ajib atau ajibi 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan maqalah tadi Ibu. Makanya saya tadi menekankan maqalah tadi masih ada yang kurang jelas tidak? Masih ada yang bingung tidak? Karena di sini pertanyaan-pertanyaan ini tentang maqalah tadi. Gitu Ibu ya. Jadi ini secara tidak langsung ini juga bisa disebut tamrin fahmul maqru,
latihan memahami apa yang kita baca. Fahmul maqru. Baik. Nabda, ibu sekalian. Kita mulai. Min raqam wahid. Nomor 1, ibu sekalian. Dari Ibu Anita. Tafaddali. Aina hadhil madrasatu? Aina hadhil madrasatu hiya sebentar. Iya betul. Hiya qoribatun minal masjidi. Ahsanti. Hiya qaribatun minal masjidi. Fatahlah alaik. Betul sekali. Hiya qaribatun minal masjidi. Enggak ada masalah ya? Mudah. Nastamir. Ba'daha Ibu Ashrahah. Apakah sudah hadirah? Nampaknya lam tahdur. Berarti kita lanjutkan ke Bu Citra. Tafadhali. Kam baban laha? Baban laha. Mm-mm. Laha salah satu abwabi. Ahsanti. Laha thalathatu abwabin. Fatahlah alaik. Ini mudah juga. Ahsanti. ثم نستمر. مدوي مستمعة يسر الله وراكي. بعدها kita lihat yang hadir. Dita lam tahdur. Berarti Ibu Edita. Tafadhali. Ibu Edita Anggraini. رقم 3. أمغلقة أبوابها الآن أم مفتوحة؟ Amughlaqatun abwabuha ana apa nih? Maftuhatun. Jawab. Abwabuha. Wabuha maftuhatun Oh, itu terbuka apa tertutup ya? Lupa. Terbuka apa tertutup? Dilihat aja, tinggal dilihat di makalah kemarin. Nggak usah membayangkan madrasahnya. Oh, ini nih. Abwabuha maftuhatul ana. Maftuhatun al-ana. Maftuhatun al-ana. Gitu ya? Oh, maftuhat. Bukan maftuhatul ana ya? Maftuhatun kan nggak ada al-nya kan ya? Maftuhatun. Oh, ini ini beda ya. Al-ananya beda ya. Al-ana itu dzaraf. Atau keterangan waktu ya kan namanya? Iya. Abwabuha maftuhatun al-ana. Gitu ya? Maftuhatun al-ana. Fatahlah. Nastamir. Ba'daha Ibu Erlina istadanat. Ba'daha Mbak Erni ya. Nampaknya Mbak Erni sudah hadir. Tafadhali Mbak Erni. Raqam 4. كم نافذة في في هذا الفصل؟ كم نافذة في هذا؟ Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ashraf. Ustaz ketiduran. Enggak masalah, yasrul hauraki. Biasanya ibu-ibu perjuangan ya namanya. Dari pagi sampai sore itu udah capek nih. Di malam tambah belajar lagi. Semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik. Amin. Di dunia maupun di akhirat. Perjuangan. Dan pahala itu kan sesuai dengan tingkat perjuangannya kan, namanya. تفضلي Mbak Erni. رقم 4. كم نافذة في هذا الفصل؟ فيه نافذتان. أحسنت. فيه نافذتان. فتح الله عليك. فيه نافذتان كبيرتان. Tapi kalau dijawab fihi nafidatani gitu saja nggak masalah karena yang ditanyakan kan kam, tidak menanyakan hajm, tidak menanyakan ukuran, ya kan ibu ya. Jadi fihi nafidatani gitu saja sudah betul. Kalau mau sesuai dengan hiwar lengkap fihi nafidatani kabiratani. Fatahallahu alaik wa atni. Nastamir ba'daha fadilah lam tahdur ba'daha
Zahrawati juga langsung. عندها Ibu Mona تفضلي Ibu Mona رقم 5 كم طالبا في هذا الفصل ini sudah makalah untuk halaman kedua. Kam toliban fi hadal fasli fihi asyaratu tullabin. أحسنتي فيه 10 طلاب فهم عليك mudah Mona ya. نستمر بعدها Ibu Kurnia تفضلي رقم 6 أكلهم من بلد واحد Pertama ini ada pertanyaan A ini kan Om ya. Halo. A itu jawabannya antara Apakah iya dan tidak ya? oh nah Afan ini Bu Kurnia nampaknya mikrofonnya belum aktif. Ini bisa bersambung tidak Ibu Kurnia? Halo Ibu Kurnia? Kita lewatin dulu kalau misalkan mikrofon Ibu Kurnia belum bisa aktif. Ya sallallahu muraha. Ba'daha na istadha. Ba'daha Ibu Nurilah, tafadhali Ibu Nurilah. Ibu, na'am, akulluhum min baladin wahidin. Min biladin wahidin. Min baladin, kalau pendek seperti ini, balad. Balad, mufrad, tunggal kan ya? Kalau lamnya panjang, biladun itu jamaknya, bilad. Akulluhum min baladin wahidin. Akulluhum min baladin wahidin. La. Min baladin mukhtalifat. Kalau lamnya panjang, bilad bacanya. Kalau lamnya panjang, biladun, bi, ba-nya kasroh. Kalau pendek semuanya, itu balad, ba-nya fathah. Kalau balad itu satu, gitu ya. Kalau bilad itu jamak. Nah, akulluhum min baladin wahidin, la. Hum min biladin mukhtalifat. Ala hum min biladin mukhtalifatin. Mukhtalifatin. Min la hum min biladin mukhtalifatin. La hum min biladin mukhtalifatin. Tulisannya seperti itu, mukhtalifah pendek semuanya. Ya. Bilad itu bentuk jamaknya dari balad. Subhanallah, enggak bingung ya? Ya. Insyaallah. Subhanallah. Nastamir ba'daha Ibu Siti Khadijah apakah hadirah? Lam tahdur, insyaallah muraha ba'daha Ibu Titi. Kita lihat halaman berikutnya Ibu Titi. Ini masih ada sisa, jangan khawatir. Masih ada sisa soal. Ibu Titi Suryawati. Min aina Abu Bakrin? Abu Bakar. Minna Abu Bakrin. Abu Bakrin minal Yabani. Minal Yabani. Yakin? Abu Bakrin minal Yabani, atau bisa pakai domir saja, huwa gitu ya. Huwa minal Yabani. Yang benar Om dari Yaban, coba kita cek. Bukan. Abu Bakar, mana Abu Bakar Om? Yunani. Oh, yang dari Yaban itu Muhammad Om. Abu Bakar kan ini. Minal Yunani. Saya sendiri nggak hafal masalahnya. Yunani. Abu Bakrin minal Yunani atau huwa minal Yunani gitu Om ya? Iya. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi kadang harus teliti. Kalau seperti ini kan sebenarnya jawabannya ada di makalah kan ya, tapi harus teliti. Alhamdulillah. Nanti saya lupa. Saya dulu membuat soal semester berapa Om ya yang fahmul makro. Entah semester 3. Semester 3 kalau tidak semester 3 semester 4. Saya dulu membuat soal fahmul makro. Jadi kelompok soal yang pertama itu fahmul makro seperti ini.
Nah, itu jawabannya mudah, tapi harus teliti, harus hati-hati sesuai dengan cara menjawab juga. Yasrallahu murana jami'an. Nastamir ba'daha buyuni wa min aina Ahmad? Ahmadu min aina? Huwa min Hindi. Huwa minal Hindi. Ahsanti, huwa minal Hindi. Fatah Allah alaik. Huwa minal Hindi. Udah ya? Nastamir. Fatah Allah alaik. Nastamir ba'daha kembali ke Bu Anita. Tafadhali Bu Anita. Raqam 9. Min aina Yusuf? Min aina Yusuf? Huwa min Ingkaltaro. Santi, huwa min Ingkaltaro. Fatah alaik. Yusuf min Ingkaltaro. Baik, nastamir ba'daha Ibu Ashrahah. Raqam 10. Min aina Muhammadun? Min aina Muhammadun? Al-jawab. Huwa minal Yabani. Huwa minal Yabani. Ahsanti. Muhammad minal Yaban. Kalau Abu Bakar tadi minal Yunan. Ini tulisannya memang mirip-mirip, Ibu ya. Yunan, Iya. Yaban. Kalau dilihatnya hanya sekilas saja kayak sama. Ternyata hurufnya beda. Ya kan, Om? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Ashrahah. Ba'daha Ibu Citra. Tafadhali raqam 11. Man mudarrisuhum? Man mudarrisuhum? Al-jawab. Ya Ustaz, ismuhu Syaihu Bilalun. Thayyib. Sebenarnya di sini kan tidak menanyakan di sini man, tidak menanyakan ism, tidak menanyakan nama. Ya kan, Bu Citra ya? Tapi langsung siapa mudarris mereka? Man mudarrisuhum? Langsung saja dijawab mudarrisuhum atau huwa, itu nggak masalah. Mudarrisuhum bagaimana? Syaihu Bilalun. Mudarrisuhum asy-syaikhu Bilalun atau huwa asy-syaikhu Bilalun. Itu Bu Citra ya? Ya Ustaz. Allah alaik. Nastamir ba'daha Ibu Edita, raqam 12. Tafadhali. Min aina huwa? Huwa ini huwa siapa yang ditanyakan ini maksudnya? Syekh Bilal. Syekh Bilal. Min aina huwa? Min aina huwa? Huwa minal Madinati. Ahsanti, huwa minal Madinati. Fatallahu alaikum jami'an. Mudah kan Ibu ya? Fahmul makro seperti ini kan mudah sekali. Atau terlalu mudah sebenarnya buat ibu-ibu? Ya kan, fahmul makro emang seperti ini. Biasanya kan di belajar bahasa lain juga seperti itu. Belajar bahasa Inggris kan kadang juga gitu. Ada bacaan, terus setelah itu ada pertanyaan. Ya jawabannya dari bacaan, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Halo? La yujad? Nastamir. Nastamir ila safhah ba'daha. Ini juga tamrin yang mudah sekali. Mudah seperti pertanyaan anak SD. Sahih khata. Naam. Bagaimana? Ya, yang saya mau tanyain. Oh, itu tadi yang yang nomor 3. Raqam salasa. Ya, itu kan saya mau nanya kalau misalnya diganti domir jadi apa ya? Bisa. Diganti domir. Abu-abuha ini diganti domir gitu. Ya, jadi hiya maftuhatun al-ana. Naam, hiya. Karena jama' ghairu aqil. Baik Ustaz. Makasih. Soalun akhar, ada pertanyaan yang lain ya, Ibu? Hal ladaikunna soal? Hal min soal? La yujad? Nastamir. Nastamir ila safha ba'daha wa tamrin ba'dah. At-tamrin atsani. Yang saya bilang tadi, tamrin ini juga mudah sekali, kayak latihan, kayak pertanyaan soal anak SD. Sahih khata. Sahih khata. Taib. Da' perintahnya apa? Da' atau da'i hadhihi al-alamah, alamatu sah. Berikan tanda sahih, checklist gitu ya. Amamal jumali sahihah.
pada pernyataan yang benar. Wa hadhihi al-alamah yani alamatu khata X amama al-jumal allati laysat bisahihah. Pada pernyataan yang tidak benar. Gitu ya. Enggak bingung kan, ya? Insyaallah. Tinggal bilang sahih khata gitu saja kan benar. Koto Ustaz. Nah, Khata apa Om? salah. Khata itu salah. Khata'un. Oh. Kalau sahih sudah jadi bahasa kita kan? Kalau sah itu fi'lunnya, sah. Saya kadang tanya gitu kan, sah itu betul. Sama seperti sahih. Baik. Di sana Anda apa Om? Khoto. Tulisannya gimana? Enggak tahu. Tulisannya khoto ya khoto. Tulisannya khoto bagaimana? Ya tulisannya khoto ya khoto. Ora. Maksud saya yang bukan yang memotong. Kalau yang memotong khoto juga ya Ustaz ya? Bukan ya Ustaz? Memotong apa Om? Kan Qata'a. Lain ya Ustaz. Ya timbas ini. Qata'a. Koto. Beda jauh. Iya, jauh banget Ustaz. Kayak sini ke Jember ya Allah. Ya baik Ustaz. Iya koto benar-benar ya Allah. Kenapa saya kedengernya totonya toto. Hal-hal. Koto. Baik. Kita coba Om ya. Kita coba jawab satu persatu. Tadi terakhir siapa? Bu Edita Om ya tadi Om. Terakhir. Betul Om. Tadi terakhir Bu Edita. Iya, betul. Soh. Nah, barakallahu fiik. Sah. Jayyid. Good. Jayyid. الآن إذن مأرني تفضلي رقم 1 اقرأي وهل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ Madrasati qaribatun minal maqari. Khata. Jayyid. Ahsanti. Yang betul madrasati qaribatun Minal masjidi. Minal masjidi. Ahsanti. Ini masih ada kaitannya dengan makalah tadi Om ya. Jadi ini barometer sah atau khata itu dari makalah tadi. Barometer. Nastamir. Ba'daha Ibu Mona raqam 2. Iqra'i. Laha salah satu abwabin. Sah. Yakin? Sah. Sah Ustaz. Naam, ahsanti. Sah. Laha thalathatu abwabin. Laha thalathatu abwabin. Laha ini siapa? Madrasati. Madrasah ya, bukan siapa tapi apa. Oh ya, madrasah. Madrasah. Laha thalathatu abwabin. Tahan. Nastamir ba'daha Ibu Kurnia raqam 3. Iqra'i. Oh iya tadi Afan, saya lupa. Di perjalanan. Afan, tadi ukurnya saya lupa. Ukurnya tadi kan sinyalnya ya kurang bagus. Saya lupa Afan. Berarti kita lanjutkan ke Ibu Nurilah. Tafadhali raqam 3. Abwabuha muqlaqatun nil ana. Abwabuha mughlaqatun al-ana. Sah am khata? Khata. Jayyid. Yang betul abwabuha maftuhatun al-ana. Jayyid. Allah alaik. Enggak bingung ya? Insyaallah. Nastamir ba'daha Bu Titi. Tafadhali. Bu Titi raqam 4. Makatibu tulabi kabiratun. Sah am khata? Sah? Yakin? Khata. Sah am khata? Makatibu tulabi kabiratun. Ini berdasarkan makalah kemarin ya? Berdasarkan makalah kemarin. Bentar Ustaz.
Di makalah halaman pertama, di makalah bukan yang halaman kedua. Yang paling bawah. Ada. Ketemu, Om? Bentar, Ustaz. Gak apa-apa, Om. Santai, Om. Kalau masih belum yakin, istikharah dulu. Dan paling akhir, Ustaz. Gak apa-apa. Baris paling bawah kalau saya tidak salah. Sahih. Bagaimana? Ketemu Bu Titi? Kasiron, Ustaz ya. Apa, Om? Koto. Khata. Khata asah. Sahih atau am khata? Tulabi. Maka tulabi kasiron. Ketemu nggak, Om? Jawabannya. Belum, Ustaz. Masa belum? Di makalah kemarin, halaman pertama makalah ini, Om. Diladu. Paling bawah, baris paling bawah. Ketemu nggak, Om? Wahwa rojulu. Ketemu nggak? Halaman yang saya tampilkan di layar ini? Ini makalah halaman pertama dan baris paling bawah, paling bawah. Waka. Ketemu, Om? Wakari. Halo, Bu Titi? Maktabi mudarisi kabirun. Kau, Ustaz. Gimana? Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun. Tadi yang ditanyakan apa? Makatibut tulab atau makatibul mudarris atau makatibut tulab? Tulab. Tulab. Sagiratun yang sedangkan tadi apa, Om? kabirot. Kabiratun. Berarti sah am khata? Koto. Khata. Sudah yakin, Om? Yakin, Ustaz. Yakin terhadap pilihannya. Ahsanti. Khata, Om ya? Khata. Barakallahu fiik. Yang betul kan saghirah. Jayid. Ya, Sudah nggak bingung, ya? ya, Ustaz. Jayid. Nastamir ba'daha Bu Yuni, raqam 5. Maktabul mudarrisi. Ya, Ustaz. Maktabul mudarrisi kabirun. Sahih, Ustaz. Sahih. Ini yakin, Om ya? Yakin. Tidak ada keraguan, Om. Tambahan ya. Jayid. Tambahan ya. Nastamir. Ba'daha raqam 6. Kembali ke Bu Anita. Tafadhali Bu Anita. Di faslina. Fi faslina asyaratu tulabin. Bener. Bener. Apa? Sah. Ahsanti. Fi faslina asyaratu tullabin. Sahih. Faham عليك. نستمر بعدها Ibu Ashrahah. Raqam 7. Ammarun. Marun minal Yunani. Khata. Ahsanti. Yang betul Ammarun min aina? Wa min Malaysia. Min Malaysia. Faham عليك. Ammarun minal Yunan. Ini berarti khata. أحسنت. فتح الله عليك. نستمر بعدها Bu Citra. رقم 8. Bayram. Bayromu min Turki. Sahih. Turkiya. Turkiya. Ada alifnya. Dia dibaca fathah. Min Turkiya. Sah atau khata? Sahih. Sahih. أحسنت. صحيح. فتح الله عليك. نستمر بعدها Bu Edita. رقم 9. Yusuf. Yusufu minal Malaysia. Nggak ada alnya, jangan dibaca minal. Min. Yusufu min Malaysia. Jayid. Sah am khata? Khata. Khata. Ahsanti. Sahih. Yusuf min aina? Huwa minal Hindi. Huwa min Inkaltaro. Huwa min Inkaltaro. Yusuf aslinya min Inkaltaro. Rahmah alaih. جيد. نستمر بعدها لأرني رقم 10. مدرسنا. Halo. Nampaknya putus nampaknya. Oh iya betul. Nggak ada. Berkurang ya. Kan di 12 sekarang 11. Nah.
Berarti kita lewati Mbak Erni. Langsung ke Ibu Mona. Tafadhali raqam 10. Mudarrisuna minal madinati. Sah am khata? Mudarrisunan minal madinati. Sah. صح أحسنتي صح الله عليك كان الشيخ بلال من المدينة ya kan Ibu ya Allah عليكم جميعا هل من سؤال mudah kan Ibu ya صح خطأ Insyaallah. Ini kalau anak SD dulu kan tinggal ngitung kancing baju tapi soal kita evaluasi akhir semester nggak akan mungkin seperti ini jangan pernah berharap soalnya seperti ini Mas. Sahih foto. Nggak mungkin. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Tapi model pertanyaan soal seperti ini itu ciri khasnya orang Saudi biasanya. Dosen-dosen Saudi itu kebanyakan seringkali itu kalau membuat soal seperti ini. Ya nggak semuanya, ada juga yang bikin soal susah banget. Yang membuat soalnya itu betul-betul terasa itu biasanya dosen-dosen dari Mesir biasanya. Dari Indonesia. Yang dosen-dosen dari Mesir itu biasanya soalnya itu cuma sebaris 2 baris gitu. Jawabannya itu nyalin kitab. Sampai pegel tangan. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Halo? La yujad. لا يوجد نستمر إلى صفحة بعدها وتمرين بعده التمرين الثالث أذكر أو أذكري ما معنى أذكر أو أذكري ما معنى Sebut apa sih sebut? sebutkan makanya kalau zikir itu kan menyebut nama Allah ya kan Ibu ya? Makanya kalau orang Jawa itu suruh ingat Allah itu nyebut itu kan. Oh iya benar Ustaz. Nyebut ya. Uzkur. Jadi uzkur di sini sebutkanlah gitu ya. Jadi zikir itu menyebut nama Allah zikir. Kalau uzkur dengan sebut menyebutkan apa? Kita diminta untuk menyebutkan apa? Uzkuril biladal waridata fid darsi. Sebutkan nama negara. Nah, bilad al-waridah yang ada fid darsi di maqalah di awal pelajaran tadi. Gitu ya? Ya Ustaz. Min Asia, min Ifriqiya wa Uruba. Jadi mana yang dari Asia, mana yang dari Afrika, dan mana yang dari Eropa. Gitu, ya? Mudah, ya? Ya. Ya, Ustaz. Iya lah. Mudah, insyaallah. Coba, Ustaz. Baik. Tadi terakhir yang jawab siapa, Om? Bu Mona ya. Bu Mona, ya? Berarti sekarang kita berpindah ke Bu Nuri lah. Tafadhali. Coba udhkuri al-bilad allati fi Asia atau min Asia. Malaysia. Ahsanti. Malaysia. Ada yang lain? Al-Hind. Ada lagi? Asinu. Turki itu Urban. Asia atau Eropa? Eropa. Istanbul saja setengah di Eropa, selebihnya banyaknya di Asia kecil kan? Tapi kalau sekarang di peta itu masuk benua mana? Eropa. Dia masuk Uni Eropa sih Bu ya? Belum diterima Uni Eropa, belum. Oh, nggak dapet ya? Belum dapat. Bingung juga ya. Iya, itu abu-abu aja Pak Ustaz. Abu-abu, oke. Karena ya jelas aja sih. Karena oke. Kita nunggu sidang isbat aja Ustaz.
Tapi Alia kalau mana nih? tapi kalau transfer pemain bola itu kayaknya itu masuk Eropa Mas Yo. Liganya Eropa. liganya. Aduh. Ini ya maklum saya laki-laki. Turki emang masuk ke dia emang masuk liga ininya Eropa ya Ustaz ya? Iya UEFA kan, ya dia, UEFA ya? iya kan apa biasa? Iya, UEFA. Itu biasanya kan ikut Liga Champion juga Liga klubnya. Champion. Mm-mm. Oh. Ini seperti Galatasaray. Karena posisinya memang strategis dia ya di Nah, pintu betul. masuknya Eropa Betul. jadi. Nah, Ya. Nah, ya. Udah itu Itu- di kosongin aja Ustaz daripada lihat. Ditaruh tengah-tengah aja. nah. Tapi memang dulu ketika masa kejayaannya Turki Utsmani itu memang luar biasa. Memang tempatnya strategis. Ya. Makanya sampai sekarang masih diperebutkan. Nah, dan sebenarnya runtuhnya sendiri pun juga karena penyusup dari dalam kan, namanya. Itu dia sih itu. Kayaknya Mustafa semua Kamal. kejayaan Islam selalu begitu ya. Nah, dari dalam betul. aja. Jadi seakan-akan itu orang dalam seperti banyak sih sebenarnya di mana-mana seperti Kayak cerita. yang terjadi di mana? Alhambra, Cordoba. Jadi memang ada semacam intelijen yang memang ditugaskan masuk ke pemerintahan gitu ya. Iya. Seperti Lagi itu. pula kan mudah barangkali ya, jadi nggak perlu modal banyak. Nah, betul Bakal sekali. ribet sendiri kan. Dan mereka kan ya muka-mukanya kan juga mirip-mirip, hampir sama saja. Ya. Beda kalau misalkan orang Eropa atau orang Yahudi mau ke Indonesia Afrika. itu kan harus menggunakan orang yang wajahnya wajah Indonesia kan gitu. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan umat muslim di manapun juga. Baik. Jadi ini yang di makalah tadi yang termasuk negara Asia itu apa saja? Asinu, Al-Hindi, Al-Hindu, Malaysia, Malaysia, ada satu lagi? Al-Yabanu. 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 Al-Yabanu, Asinu, Al-Hindu, Malaysia. Itu ya. Tahmahanai. نستمر بعدها Bu Titi, tafadhali. Ibu Titi, al-bilad allati fi Ifriqiya. Negara-negara yang dari Afrika yang disebutkan di hiwar tadi, Om. Ada tidak, Om? Di makalah maksud saya. Ada tidak, Om? Ada. Di hiwar halaman kedua kan Ibu ya? Iya. Kok di hiwar? Maksudnya di makalah halaman kedua. Di sana banyak negara-negara. Yang termasuk negara Afrika mana? Oh, ini sebenarnya bukan pelajaran bahasa Arab, ini pengetahuan umum. Ya. Jadi pelajaran geografi. Pengetahuan umum. Baik. Ifrika. Iya. Apa sih bacanya? Ifriqiya. Ketemu, Bu Titi? Hindi, Ghana. Apa, Om? Dan India mah Asia. Kalau Hindia Asia. Bukan itu mah. Agak Ghana ada, Om ya? Ghana. Terus ada lagi tidak? Nigeria. Tiada. Nigeria. Ahsanti, Nigeria. Jadi Ghana wa Nigeria. Hanya dua saja kan yang disebutkan di makalah yang dari Afrika. Ghana wa Nigeria. Ghana itu Ghana kan ya? Nigeria. Tahmahanai. Nastamir ba'daha Bu Yuni. Al-bilad allati fi Eropa. Dari Eropa mana? Al-Yunanu. Al-Yunanu. Naam. Inkaltaro. Jayid. Ada lagi? Turkiya. Kalau kita anggap Turki ini Eropa ya. Ya, Inkaltaro, Turkiya, Al-Yunan.
perbatasan pojokan gitu ya. Ya, memang dulu itu sebenarnya juga sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih kan memang Eropa kan, ya? Iya, Ustaz. Sebelum ditaklukkan Muhammad Al-Fatih itu masih kekuasaannya bawahnya Romawi ya. Romawi. Nah, mungkin karena negara Muslim sendiri ya di Eropa nih, dikucilkan gitu. Semoga Allah memberikan kekuatan. Enggak juga, Bu. Amin ya. Ya. Bosnia? Bosnia ya, tapi Bosnia itu kan sudah apa istilahnya itu? Sudah bisa dikatakan keislamannya sudah apa? Kan ya dulu itu karena perang itu kan ya, perang apa? Sebenarnya kan juga percampuran di sana negara Muslim awalnya, terus kemudian ada orang-orang kafir juga di negara itu, terus kemudian ada pembantaian massal ketika itu dan orang-orang kafirnya malah ikut membantai orang Muslim. Dan akhirnya kacau balau kan, kacau balau. Akhirnya Bosnia sekarang bersatu dengan Bosnia, Herzegovina itu kan. Bosnia Herzegovina. Semoga Allah melindungi semua negara Muslim. Kayaknya di Universitas Madinah juga lumayan banyak ya muridnya dari Bosnia. Bagaimana, Om? Enggak, saya pernah dapat ada imam masjid di Wina ya, di Austria itu. Ada beberapa itu, dan pengurus masjidnya dia, dan masjid di Wina itu dia itu bantuan dari kerajaan Saudi ya. Itu lulusan Universitas Madinah semua. Wah, banyak juga ya rupanya yang di Madinah gitu. Nah, jadi seperti ini. Madinah itu khusus berbeda dengan universitas-universitas di Saudi yang lain. Kalau universitas-universitas di Saudi yang lain itu memang dibangun dari awal itu memang untuk orang Timur Tengah, orang Saudi khususnya ini. Tapi kalau Universitas Islam Madinah, di Madinah itu kan sebenarnya tidak hanya Universitas Islam Madinah, universitasnya ada Jami'atut Thayyibah juga. Tapi mungkin orang kita lebih kenal Universitas Islam Madinah. Kenapa? Karena memang sejak awal didirikan Universitas Islam Madinah itu memang untuk non-Arab, untuk non-Saudi, Jadi makanya dulu itu, kalau non-Saudi itu pasti kuliahnya ya di Madinah. Yang lain-lain nggak menerima non-Saudi. Tapi berjalannya waktu kan sekarang sudah universitas-universitas sudah banyak menerima non-Saudi. Tapi kalau aslinya demikian, makanya kurikulumnya sendiri pun juga berbeda dengan universitas-universitas yang lain sebelumnya, ya. Tapi baru-baru ini saja akhirnya misalkan yang qism syariah itu akhirnya disamakan karena banyak evaluasi lah, banyak evaluasi selama semenjak didirikannya sampai baru semester kemarin ini kalau tidak salah itu dirubah jadi kurikulumnya sama seperti yang lain. Sebelumnya berbeda sendiri, jadi tidak terlalu terarah gitu. Oh gitu, jadi cuman dia si Universitas Madinah itulah yang hanya menerima mahasiswa dari non Arab gitu ya Ustadz ya. Tapi sekarang sudah berkembang, yang lain-lain pun sekarang sudah menerima. Hanya saja kuotanya tidak sebanyak Madinah. Kan Madinah itu kan memang diperuntukkan untuk non Arab, jadi non Saudi gitu ya, non Saudi. Tapi kalau yang lain-lain sekarang bukan juga, tapi nggak terlalu banyak kuotanya. Saya kira itu yang paling ngetop Ustadz, soalnya kok Madinah kan misalnya Ustadz lulusan dari Madinah, pikir ini kali orang berebut masuk sono, kali ini yang paling top gitu, sepikir saya. Ya saya bukan meremehkan gitu, tapi kalau di sana sendiri universitas yang paling, kalau dari segi ilmu syar'i ya, universitas yang paling disegani, paling dihormati mahasiswanya dan lulusan-lulusannya itu yaitu Jami'atul Imam. Riyadh. Riyadh. Jami'atul Imam itu banyak melahirkan ulama di Riyadh itu. Jami'atul Imam. Kalau bidang ilmu umum ya KSU. Insya Allah.
King Saud University. Jadi kalau ibaratnya itu kalau King Saud University itu kalau di Indonesia mungkin UI-nya gitu ya. UI. Kalau Jamiatul Imam Riyadh itu, Jamiatul Imam Ibnu Saud Riyadh itu seperti UIN lah gitu lah. Wih, kalau yang dekat saya itu KFUPM. KSU apa Om? KFUPM jadi King Fahad. King Fahad. Masya Allah. Jadi itu kayak ITB-nya lah. ITB-nya teknik mekanis. Ya, itu dekat kampusnya saya. Oh ya, makasih Ustadz, saya jadi tahu sekarang. Saya pikir tuh karena orang berebut masuk ke Madinah karena dia tuh sesuatu banget gitu loh. Maksudnya ya bukannya meremehkan ya, benar Ustadz bilang, cuman saya jadi tahu sekarang. Makasih Ustadz. Mungkin aja nggak apa-apa untuk wawasan. Ya masalah namanya orang awam dan nggak tahu kan, memang kadang itu gambaran apa yang jadi kan apa yang diketahui orang awam dan yang diketahui betul-betul oleh para penuntut ilmu kan berbeda kan gitu ya. Ya seperti halnya Tapi kalau misalnya sekarang yang kata Ustadz sekarang udah pembaruan, berarti dia misalnya yang nomor 1 itu siapa tuh tadi yang di Riyadh itu, berarti dia juga nerima dari non Arab, misalnya dari luar Arab tuh nerima dia sekarang. Untuk yang tadi yang Ustadz bilang yang nomor 1 tuh terus terang. Tapi sangat jarang sekali sangat jarang sekali. 1, 2 itu mungkin ada. Oh berarti pinter banget ya Ustadznya kalau sampai masuk situ baru. Untuk S1 kalau misalkan dari Indonesia S1 nggak nerima di sana. Karena sudah ada Libya. Iya. Karena sudah ada Libya. Libya itu sebenarnya nginduknya ke sana. Oh gitu. Ibnu Sud itu ya Ustaz, Ibnu Sud University. Jamiatul Imam Ibnu Sud atau Ibnu Saud University. Makasih Ustaz, alhamdulillah dapat ilmu. Ya seperti itulah kita semakin kalau mendalami suatu bidang itu ya semakin banyak gambarannya kan gitu. Sepertinya saya terkadang itu menyampaikan kepada jamaah itu kadang itu labas Ibnu Siti Khadijah ahlan wa sahlan. Saya kadang-kadang menyampaikan jadi ustadz atau syekh yang dikenal orang awam, yang banyak jadi rujukan orang awam, itu terkadang itu kebanyakan malah justru tidak jadi rujukan para penuntut ilmu. Sebaliknya, terkadang itu yang jadi rujukan para penuntut ilmu itu malah nggak dikenal orang awam. Iya gitu ya Ustaz. Kadang itu seperti itu. Misalkan Syekh Amir Bahjat misalkan, Syekh Amir Bahjat di Saudi. Itu siapa dari ibu yang pernah kenal? Enggak kenal. Enggak kenal. Kapan-kapan kenalan Om. Padahal beliau itu sangat jadi rujukan para penuntut ilmu. Dan bahkan beliau itu sebenarnya punya darah keturunan Indonesia. Amir Bahjat. Beliau ngajar di Jami'atul Thayyibah. Jami'ah Thayyibah Madinah, bukan Jami'ah Islamiyah Madinah, tapi Jami'ah Thayyibah. At-Thayyibah ya Ustaz. At-Thayyibah. Itu juga jarang yang diterima di Jami'ah Thayyibah. Karena kalau memang rezeki itu bisa diterima di sana, daftar online. Oh, tapi khusus di luar S1 gitu ya Ustaz. Kalau yang Jami'ah Thayyibah ada sebagian yang S1 diterima. Kayaknya nilainya tinggi Ustaz. Waktu itu saya cek 90 ya syarat masuknya. Kurang tahu. Pinter banget kali ya. Allah akan taufik kita. Dengan Syekh Labib, Syekh Labib yang kemarin mengadakan yang mengisi daurah di sini, mungkin orang awam sekarang belum terlalu banyak yang mengenal beliau. Padahal beliau di banyak negara itu dikenal para penuntut ilmu. Dikenal para penuntut ilmu, jadi termasuk ulamanya mazhab Syafi'i zaman sekarang lah gitu. Beliau kalau ngajar online beliau sampai mana-mana. Jadi ada jadwal ngajar online beliau tuh ada yang ngajar di Australia, ada yang ngajar di Amerika, terus kemudian juga yang ma'had Imam Nawawi yang mazhab fikih Syafi'i itu
yang bekerja sama dengan beberapa syekh yang lain. Hebat ya. Imam Syafi'i yang di Jember itu ya, Ustaz? Bukan, itu nama lembaganya, SNDI Imam Syafi'i. Maksud saya mazhab Syafi'i. Mazhab. Oh, mazhab. Kirain kampus. Padahal Syekh Labib sekarang di Indonesia loh. Nggak banyak yang tahu kan ini. Saya nggak kenal soalnya Ustaz. Saya dapat iklannya sih Ustaz. Dapat iklannya. Nah, ya mudah-mudahan beliau akan lebih dikenal di Indonesia. Iya Ustaz. Dia cuma pada usia itu cuma pada bisa bahasa Arab ya Ustaz ya. Ya untuk saat ini sih beliau bisanya bahasa Arab. Iya, kagak ngerti juga saya ngeromongan orang itu. Gak apa-apa, kalau ibu-ibu misalkan ketik Syekh Labib di Google, di YouTube sekarang insya Allah sudah banyak beliau. Dan ada yang banyaknya sudah ada penerjemahnya. Kalau insya Allah nanti Ramadan itu ada program insya Allah, ada program selama bulan Ramadan, tapi lewat YouTube. Itu insya Allah tidak ada penerjemahnya, tapi ada translate di bawahnya. Ibu-ibu terkadang perlu seperti ini, membiasakan mendengar gitu ya, membiasakan pendengaran kita, memahami apa yang kita dengar dari orang yang langsung. Nah, bisa dikatakan itu masalah. Soalnya kalau ngomong kayak kumur-kumur Ustadz, saya bingung nurnya. Kumur. Ya maksudnya gitu. Ini apa ya? Enggak gini Om. Terkadang itu bukan masalah jelas atau tidaknya. Orang Arab itu kalau ngomong itu jelas biasanya. Hanya saja tuh ritmenya itu cepat. Sebenarnya sama saja, kita orang Indonesia kalau ngomong itu cepat juga bagi orang yang baru belajar bahasa Indonesia. Saya dulu pernah tinggal dengan orang Mesir selama 3 bulan kurang lebih. Dia pengen belajar bahasa Indonesia. Dia sering bilang, kalau ngomong jangan cepet-cepet, karena pengen paham. Gitu. Nah, jadi sama saja. Kita ketika pertama kali mendengar orang ngomong bahasa Arab itu rasanya cepat sekali. Tapi dengan sekali, 2 kali, 3 kali mendengarkan diulang-ulang coba, gitu, itu biasanya akan lebih terbiasa. Jangankan kita ya yang seperti ini, kadang itu dulu di awal-awal masuk Libya kita, saya dan teman-teman itu, baru masuk program Taksmili ketika itu, yang sebelumnya nggak ikut di luar. Itu pekan pertama dan kedua itu pekan penyesuaian. Ini ngomongnya apa itu kadang itu masih agak-agak belum nyambung, tapi sudah masuk ke pekan ketiga itu sudah terbiasa. Oh gitu Ustaz, ya coba deh ntar. Saya sering ikut webinar yang di Unida Gontor Ustaz, bahasa Arab kan. Cuma saya nggak ngerti, tapi ikut aja, nggak ngerti juga. Nggak apa-apa, dibiasakan saja pendengaran kita. Iya, mungkin harus seperti itu ya Ustaz. Soalnya saya ngerasa, kok telinganya jadi gatel gitu. Digaruk lah, enggak. Iya, enggak maksudnya, ini kok gini banget ya, gitu lah maksudnya. Nggak apa-apa. Memang perlu pembiasaan seperti itu. Ya, kalau misalkan kita replay gitu ya, itu, ini maksudnya apa sih? Kita dengerin baik-baik. Oh, maksudnya kata ini gitu, baru nyambung. Dan nanti lama-lama biasa gitu. Iya ya, karena dia ngomongnya ya beda, yang kayak misalnya suka ada bahasa Arab misalnya dia ngebacain apa hadis atau apa kan gitu kan ya. Nah itu saya bisa mengerti, oh ini maksudnya. Cuman kalau yang syekh itu yang ini apa ya gitu loh, suka apa ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Mustamir Ibu. Kita lanjutkan. Nastamir, at-tamrin ar-rabi. Ini PR kita kemarin Ibu ya? PR kita kemarin, alhamdulillah Ibu sudah mengumpulkan semuanya. Kecuali yang belum. Nggak apa-apa. Yang belum nanti boleh disusulkan ya. Ada beberapa yang belum. Nggak apa-apa. Mungkin kesibukan dan belum sempat. Nggak masalah. PR-nya kemarin apa perintahnya Ibu? Istakhriji minan nas al-umur as-sabiqah. Sebutkan dari nas, dari maqalah maksudnya gitu ya, dari maqalah al-umur as-sabiqah, beberapa hal berikut ini. Misalnya yang pertama al-jumlah al-ismiyah. Ini hal yang kedua an-na'at wal man'ut, yang ketiga al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Ini sebenarnya banyak sekali ya kan Ibu ya contohnya. Banyak. Tak terhitung bahkan. Tak terhitung. Kita coba, ini jam berapa?
Baik, kita coba jawab sama-sama Ibu. Al-jumlah al-ismiyah, coba sebutkan apa saja. Hadhihi madrasati. Hadhihi madrasati. Itu sudah jumlah ismiyah, ya kan Bu? Ada lagi yang lain? Itu pertama. Hiya qoribatun minal masjid. Hiya qoribatun minal masjid. Ahsantun. Nah, itu jumlah ismiyah. Ada lagi? Abwabuha maftuhatun. Ahsantun. Abwabuha maftuhatun al-ana. Abwabuha, abwabnya mubtada wa huwa mudhaf, hanya mudhafun ilaih. Lalu maftuhah itu sebagai khabar ya. Fahmahane kunna. Ada lagi mungkin yang menyebutkan yang menjawab yang lain? Mungkin biar berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain. Kalau yang lain pasti mainstream. Jawabannya carinya dari awal-awal. Mungkin ada yang carinya dari akhir-akhir. Akhir panjang banget pakai koma-koma. Ada jawaban yang lain Ibu? Hadza fasluna. Hadza fasluna. Ahsanti. Hadza fasluna. Hadza mubtada, fasluna khabar. Fahmahane. Ada lagi Ibu? Jawaban yang lain? Kelas? Tayyib. Mana berarti Ibu? Jawabnya sama. Nastamir. An-na'at wal man'ut. Mana saja yang merupakan contoh an-na'at wal man'ut? Coba disebutkan, kita sebutkan. Iya, madrasatun kabiratun. Madrasatun kabiratun. Madrasatun man'ut kabiratun na'atun. Jayyid. Al-akhir, yang lain. Fusulun kasiratun. Kabiratun. Ya benar kabiratun. Pelan-pelan, satu-satu yang jawab. Tadi yang saya tangkap. Nafidatani kabirotani. Betul? Iya. Nafidatani kabirotani. Nah, itu na'at man'ut. Ada lagi yang tadi? Kurang jelas tadi. Fusulun kasiratun. Fusulun kathiratun. Ahsanti. Fusulun kathiratun. Fusulun man'ut kathiratun. Na'atun. Jayyid. Ada lagi jawaban yang lain Ibu? Faslun wasi'un. Faslun wasi'un. Ahsan. Jayyid. Faslun wasi'un. Insyaallah. Ada lagi Ibu? Wa huwa rajulun salihun. Rajulun salihun. Ini biar enggak sama dengan yang ada. Yang paling terakhir kan ya? Rajulun salihun. Rajulun salihun. Ya. Ada lagi yang lain Ibu? Kalau nafidatani Nafidatani kamiratani. Naam, itu man'ut dan na'at. Ada lagi atau cukup? Saburatun kabiratun. Naam, saburatun kabiratun. Ada kemarin? Saburatun kabiratun. Naam, itu juga na'at man'ut. Ada lagi Ibu? Biladin mukhtalifatin. Naam, biladin itu aslinya biladin ya kan ya? Nah, biladin majrur, biladin mukhtalifatin itu juga na'at man'ut. Jayyid, insyaallah. Ada lagi Ibu? Al-akhir, ayujad atau naktafi? Kita cukupkan. Aisyatu tawilu gitu bisa Ustaz. Apa? Aisyatu tawilun. Aisyah itu. Apa? Sekali lagi yang saya kurang jelas namanya. Aisyatu tawil. Aisyatu. Aisyah. Ini enggak di makalah ya? Aisyah itu kalau Aisyah itu tawilatun itu bukan na'at man'ut. Aisyah itu kan ma'rifah kan ya? Oh iya. Berarti itu mubtada khabar. Aisyah itu tawilatun. Kalau talibatun tawilatun itu baru na'at man'ut. Iya. Nastamir. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Contohnya apa saja Ibu? Tabul mudarris. Salasat.
Makatibu abwabin. Tulabi. Ada tidak yang menjawab? Ada tidak yang menjawab judul? Madrasati. Ada saya. Ada ya? Masya Allah. Madrasati itu kan mudah-mudah wilayah ya kan Ibu ya? Iya, iya Iya, Ustaz. Ustaz. Madrasati itu sudah contoh mudah-mudah wilayah. Ada lagi tadi Ibu? Yuhum. Apa? Kursi yuhu. Karosi. Salah satu abwabin. Salah satu abwabin. Boleh sih. Salah satu abwabin memang mudah-mudah wilayah kan ya? Salah satu abwabin. Naam. Lalu maktabul mudarrisi. Mudarrisi. Nah, maktabul mudarrisi. Makatibut tullabi, ya kan ya? Iya, Ustaz. Karosiyuhum. Karosiyuhum. Naam. Kursiyuhu juga. Seperti itu. Abwabuha itu juga mudah-mudah wilayah. Lagi termasuk ya? Apa? Mana? Ya Lalu? Ustaz. Apa Om? Yang asyratu tulabi bukan ya? Asyaratu tullabin. Asyratu tulabi. Tullabin. Bin ya. Naam. Asyaratu tullabin. Naam. Itu rangkaiannya idhofah. Memang bilangan 3 sampai 10 kan rangkaiannya idhofah aja kan Ibu ya? Assalamualaikum jami'an. Asyaratu. Naam. Ada lagi Ibu? Ya, itu aja. Ismuhu kan mudah-mudah pindah juga, ya kan Bu? Ya, ismuhu. Mudarrisuna juga mudah-mudah pindah juga. Alwanuhum. Karosiyuhum. Ya. Karosiyuhum, naam. Alwanuhum, naam. Dinuhum. Itu mudah-mudah pindah semuanya, ya kan Ibu ya? Iya, benar. Alwanuhum, lughatuhum, dinuhum, rabbuhum, nabiyuhum, qiblatuhum. Itu mudah-mudah pindah semuanya. Allah anakuna jami'an. Hal min soal dari sunana. Hal min soal, ibu sekalian. Insyaallah nggak bingung ya untuk membedakan mana jumlah ismiyah, mana na'at man'ut, mana mudhaf ilaih. Insyaallah nggak bingung ya. Allah anakuna jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Maaf Ustadz, kemarin anak kan sempat masuk cuman belum mulai, kemudian keluar lagi tuh, masuk lagi ada mukadimah, sekilas itu ada Ibu Ustadz menyebutkan mustami, itu maksudnya apa ya Ustadz? Mustami' itu dari kata istama'a yastami'u. Istama'a yastami'u itu menyimak gitu ya. Menyimak. Bukan itu maksudnya bagian itu katanya boleh jadi mustami begitu Ustadz. Apa bagaimana? Saya kurang paham. Yang kemarin itu. Yang kemarin. Saya kemarin menceritakan ya biasanya istilah mustami' itu digunakan juga misalkan kalau di prakteknya di perkuliahan itu misalkan boleh menjadi pendengar atau menyimak di kelas yang lain gitu ya. Meskipun tidak terdaftar di kelas itu misalkan, tapi mau jadi pendengar di kelas itu nggak masalah. Jadi bukan mahasiswa aktif ya, tapi mau ngambil faedah saja itu boleh. Mustami' atau mustami'ah. Kalau mu'anats mustami'ah. Kalau mudzakar mustami'. Sebenarnya di program kita itu juga boleh seperti itu, Ibu. Di program Kubaro ini sebenarnya juga boleh seperti itu. Misalkan di sini ibu-ibu sekarang semester 2. Kalau misalkan mau mustami'ah di semester 1 untuk murojaah atau mau mustami'ah di semester 3 atau semester-semesternya lain nggak masalah sebenarnya ibu sekalian. Nggak masalah. Ntar suruh bayar double enggak. Ya. Jadi nggak masalah. Yang penting ibu-ibu ada waktu mau belajar mah alhamdulillah kita senang aja. Gitu Ibu ya. Kalau di kelas saya yang semester 3 itu ada yang mau mustami'ah di semester 7. Dari semester 6 sih sebelumnya. Semester 6 terus sudah sampai naik semester 7 sekarang tetap mustami'ah di semester 7. Tapi sebenarnya di program Kubaronya di semester 3. Wow. Kalau saran Ustadz nih bagaimana ya? Misalkan ya belum, kita kan memang belajar Ustadz, butuh proses. Ya. Insya Allah bisa berjalan. Cuman agak gimana ya,
kurang kurang pede gitu ya. Kalau saran Ustadz itu lanjut terus apa emang mengulang begitu? Jangan ngulang. Gini Om, saya beberapa kali menyampaikan. Pertama, biasanya itu ibu-ibu tuh memang gampang nggak pede, gampang nggak percaya diri. Padahal sebenarnya bisa. Ini beberapa kita temukan seperti itu. Dan bahkan ada yang minta sebenarnya misalkan nilainya sebenarnya bisa naik semester kan, cukup, nggak masalah nilainya, bagus. Tapi karena nggak pede, akhirnya minta untuk mengulang gitu. Justru sebenarnya itu kurang baik. Kenapa? Kalau mengulang itu biasanya ada efek sampingnya. Pertama, nanti akan timbul malal. Malal itu Bang. Malal itu bosan gitu. Bosan. Wah, ini kan sudah pernah dipelajari ya. Diulang lagi. Ya. Akhirnya ada timbul rasa bosan, terus kemudian jenuh, terus akhirnya lama kelamaan biasanya nggak istiqomah, biasanya seperti itu akhirnya, dan akhirnya nggak lanjut belajar. Biasanya malah seperti itu kalau ngulang. Jadi nggak apa-apa, kita lanjut saja, nggak masalah. Saya pernah bercerita kan, saya dulu ketika belajar juga, apakah langsung paham semuanya? Enggak juga seperti itu. Saya sering cerita ini. Ketika dulu saya di pesantren kelas 1 itu, pelajaran kelas 1 nggak semuanya langsung paham di kelas 1 itu. Tapi kok bisa naik kelas gimana? Yang penting dihafal aja. Paham nggak paham dihafal. Bisa jawab ujian itu kan hafal. Tebak-tebak gitu. Ya nggak nebak-nebak banget. Tapi kan hafal kan. Tapi nebak juga sih Om. Tapi kan alhamdulillah. Di kelas 2 itu baru paham pelajaran kelas 1 kemarin itu ternyata seperti ini, baru nyambung, kemarin seperti ini. Pelajaran kelas 2 pun juga demikian, nggak semua pelajaran di kelas 2 itu paham saat di kelas 2. Yang penting dihafal aja, paham nggak paham dihafal. Nanti masuk di kelas 3 baru nyambung, kemarin pelajaran kelas 2 itu maksudnya seperti ini. Terus seperti itu sampai kelas 6. Sampai di kelas 6 kan di sana dulu di pesantren saya itu nyambung dari kelas 1 sampai kelas 6, jenjang SMP SMA itu kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu ujian kelas 6 itu kan yang diujikan semua materi dari kelas 1 sampai kelas 6. Akhirnya murojaah semuanya. Akhirnya bisa nyambung semuanya, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi nggak masalah Om. Memang menuntut ilmu itu butuh proses. Nggak bisa sekali langsung paham semuanya, nggak bisa. Gitu ya. Lanjut terus. Tapi syaratnya itu istiqomah Om. Syaratnya sabar, istiqomah. Gitu ya. Kalau misalkan, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Yang menjadi masalah itu terkadang kan belajar itu nggak istiqomah itu. Nggak istiqomah. Sekarang belum terlalu paham. Harusnya di fase selanjutnya bisa paham, tapi karena nggak istiqomah jadinya berhenti di situ, jadi nggak paham, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Saya sih karena kelasnya bubar, kalau saya sih. Iya biasa begitu. Semoga kita istiqomah semua. Kita belajar berapa semester Ustaz? Banyak semester. Pokoknya kayak kuliah kita 8 semester kalau dihitung ya. Kalau dihitung 8 semester. Tapi kan kita belajarnya ya nggak full kan ya sepekannya. Nggak kayak kuliah. Nggak apa-apa Ustaz, terus aja sampai pintar. Sebenarnya sih rencana kita dengan beberapa kelas itu insya Allah nanti kalau Allah berikan kemudahan dan keluangan waktu, kita ada juga kelas tambahan yang untuk melatih kita membaca kitab, sekalian mendalami ilmu syar'i yang kemarin kita sampaikan, yang utama saja, yang wajib kita ketahui saja dari akidah, adab, dan fikih ya. Dan sekalian kita belajar membaca kitab lah. Mungkin yang kita baca yang berharokat dulu ya, nggak masalah. Nanti semakin lama semakin dikurangi sedikit demi sedikit. Tapi kita ada latihan membaca dan latihan menerjemahkan kan gitu.
Pengennya seperti itu. Iya, Ustaz. Angkatan pertamanya Ustaz yang lulus. Bagaimana, Om? Udah ada angkatan pertamanya yang lulus 8 semester. Belum. Angkatan yang paling tinggi sekarang semester 8. Om. Masya Allah. Calon nih. Calon. Tapi Masya Allah. Tapi ntar lulus gitu udah nggak belajar lagi, Ustaz. Ya harapannya sih itu Om, ada kelanjutannya untuk belajar kitab itu, harapannya seperti itu. Kan kalau saya pernah mendengar nasihatnya Ustaz Abu Izzi, kan Ustaz Abu Izzi itu juga banyak muridnya yang bahasa Arab kan, yang belajar bahasa Arab dari beliau. Saya pernah di pesan itu, antum kalau ngajar bahasa Arab, terus kemudian murid-murid antum sudah bisa bahasa Arab, kemudian antum tinggalkan begitu saja tanpa antum ajak melanjutkan membaca kitab, antum zalim, kata beliau. Oh iya benar. Pokoknya sampai terbenar ya. Bahasa nggak dilatih tuh ya nggak bahasa aja sih ya semua. Jadi harapannya nanti tetap berlanjut gitu ya, harapan kita. Ya, Ustaz. Kan bahasa Arab itu kan cuma alat kan gitu ya. Cuma alat. Tujuannya ya memahami ilmu syar'i, mendalami ilmu syar'i kan gitu. Iya benar. Iya, Ustaz. Semoga Biar memberikan lebih taufik mudah. kepada kita semua. Sama bisa ngedengerin Amin. omongan syekh itu saya penasaran tuh ngertiinnya. Nah. Masya sering diputar Om, sering didengarkan biar terbiasa. Kenceng banget, bener kenceng banget. Ya ampun. Tapi kalau Syekh Labib nggak terlalu cepat kok, Syekh Labib Ridwan beliau. Beliau kan sekarang kan ngajar apa? Yang diajarkan orang Indonesia kan, di sini kan di Indonesia kan Mas. Jadi beliau itu ngomong ya nggak terlalu cepat, jadi disesuaikan ritme. Oh iya. Ya, sampai anak saya itu, anak-anak saya yang pertama dan kedua tuh, yang kan saya ajak ikut daurah juga kemarin. Jadi gantian gitu, bergantian sehari-sehari ya, bergantian. Sampai terus kemudian saya mutar video yang Syekh dari Mesir gitu di rumah itu mutar video yang Syekh dari Mesir. Sudah anak-anak itu sudah bisa membedakan, maksudnya itu membedakan intonasi dan logatnya itu sudah bisa membedakan. Wah ini Syekhnya kenceng banget ngomongnya. Syekh Labib kan nggak gini kayak gitu. Anak saya udah bilang gitu. Padahal masih 6 tahun 7 tahun ini. Cakep banget dah. Iya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin ya. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Admin soal? Ini alhamdulillah berarti ad-darsul hadi wal 'ishrun, pelajaran ke-21 kita sudah menyelesaikan alhamdulillah. Di sana sisa al-kalimat al-jadidah, ada maktabun jamaknya makatibu. Launun jamaknya alwanun. Lakin di sini sudah ada lakin, oh. Walakin. Di makalah sudah ada ya, lakin? Ada Ustaz. Ada. Tapi kaedahnya ini belum kita pelajari masalahnya. Kaedahnya lakin itu baru nanti dipelajari di semester 7 insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insyaallah. Jadi lakin itu sebenarnya lakinna, tapi diringankan jadi lakin. Kalau lakinna itu seperti inna dan anna. Nanti di semester 3 kita pelajari inna dan anna. Lakinna itu sebenarnya kawan-kawannya inna dan anna itu. Tapi kalau sudah jadi lakin, sudah nggak jadi kawan-kawannya inna lagi. Jadi dia nggak berpengaruh sama sekali ke i'rab. Kalau lakin gitu. Kalau lakinna baru ya. Kalau lakinna itu mempengaruhi i'rab. Tapi maknanya sama, akan tetapi. Baik. Kalau di Al-Qur'an kita membacakan juga ada lakinna kan ya Ibu ya? Iya, Ustaz. Ada lakinna, ada lakin. Baik. Berikutnya di sana ada kursiyun, jamaknya karosiyu, ada qiblatun, dzaka, sama seperti dzalika. Hal min soal Ibu sekalian? Ada pertanyaan? La yujad? Adunnuhu la yujad. Enggak ada kan Ibu ya? Halo? Kalau saya enggak. Insya Allah di pertemuan yang akan datang
kita akan masuk ke ad-darsu ats-tsani wal 'ashrun. Jadi pelajaran ke 22. Sebenarnya pelajaran ke 22 dan 23 itu nyambung. Kaidahnya sama. Hanya saja bab 23 itu isinya semuanya hanya latihan saja. Bukan kaidah baru. Bab 23 itu tambahan latihan untuk bab 22. Bab 22 itu tentang apa, Ibu? Mamnu minas sorof. Al-mamnu'u minas sharf. Asbabuhu wa hakamuhu. Al-mamnu' minas sharf. Mungkin kita coba tengok sedikit dong ya. Al-mamnu' minas sharf. Boleh, Om? Boleh, Bang. Al-mamnu'u minas sharf. Jadi pembahasannya hanya satu saja, Ibu sekalian, tapi mungkin agak panjang, nggak masalah. Bab 22, satu pembahasan al-mamnu'u minas sharf. Yang dibahas nanti sebab-sebabnya dan hukumnya. Al-mamnu' minas sharf. Mamnu' itu maknanya apa, Ibu? Mana'a yamna'u. Mana? Apa ya Ustaz? Nggak tahu. Mamnu', mana'a yamna'u. Lawan dari amaro ya'muru. Kalau amaro ya'muru artinya apa? Amaro apa? Perintah. Mana? Memerintah. Amaro ya'muru. Amir itu pemimpin. Pemimpin itu kerjanya apa? Pemerintah. Pemerintah. Gitu ya. Amir itu pemimpin. Amaro ya'muru itu memerintah gitu ya. Kalau mana yamna'u itu lawan katanya. Lawannya apa berarti? Diperintah. Oh. Apa? Ya melarang. Nah, melarang. Lawannya memerintah yang melarang loh. Oh iya benar. Kalau diperintah mah tinggal aktif pasif aja gini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Naha dan mana'a itu maknanya hampir sama. Naha dan mana'a itu maknanya hampir sama, melarang. Mamnu' itu dilarang, gitu ya. Dilarang. Yang dilarang, jadi ism maf'ul yang dilarang. Makanya ibu-ibu, mungkin Bu Nurilah atau ibu-ibu biasanya kalau haji atau umrah, mungkin menemui tulisan di tempat umum, mamnu' apa gitu, mamnu' tadkhin atau mamnu' ad-dukhul, mamnu' al-inti'al. Pernah membaca ibu-ibu? Ya. Masuk. Mamnu dilarang kan? Mamnu tadkhin, dilarang merokok, gitu kan ini. Iya. Lalu ada mamnu'ul linti'al, dilarang menggunakan alas kaki, dilarang pakai sandal. Lalu ada mamnu'ud dukhul, dilarang masuk, gitu kan Ibu, Pak? Dukhul, iya. Ada satu cerita unik yang saya alami dulu di awal-awal di pesantren dulu itu kan ya namanya anak baru masuk pesantren dan dulu kan nggak langsung jadi santri tapi ditampung dulu jadi capel gitu, calon pelajar. Itu ada teman itu ya masih calon pelajar juga, itu marah-marah karena di sana di lantai asrama itu ditempel tulisan Arab. Dia marah-marah. Ini tulisan Arab, ini tulisan Al-Quran kok ditaruh di bawah. Padahal tulisannya mamnu'ul linti'al, dilarang pakai sandal. Mamnu'ul linti'al. Jadi nggak semua tulisan Arab itu Al-Quran kan itu. Iya benar. Iya, Ustaz. Juga mamnu'ud dukhul, ini juga ada cerita unik. Biasanya banyak yang menceritakan, Pak Kiai itu banyak yang menceritakan. Mamnu'ud dukhul. Maka istilah dukhul itu masdar dari dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu kan masuk, ya kan Bu ya? Ya. Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Hanya saja santri-santri terutama pesantren-pesantren yang sistemnya masih sistem salaf, sistem lama tradisional, macam seperti itu. Mereka kan istilah-istilah itu kebanyakan yang dikenal itu istilah-istilah yang di dalam kitab, ya kan Ibu ya?
kitab fikih, kalau misalkan di dalam kitab fikih, dukul itu istilah untuk pengantin baru gitu. Dukul. Jadi hubungan itu antara suami istri itu. Nah, itu terus kemudian ada santri ke Saudi itu. Ini lihat di tempat-tempat ada banyak tulisan mamnu'ud dukhul. Jadi pikirannya itu ini orang Arab kok keterlaluan banget sampai di tempat umum ditulisin mamnu'ud dukhul gitu. Padahal maksudnya kan dilarang masuk. Istilahnya juga ini ya maksudnya. Ya itu jadi ingat dulu Ustadz belajar kitab apa ya, Sulam Safina kalau nggak salah. Ya, Safinatun Najah. Ya, istilah buat seperti itu Ustadz. Nah, jadi gini istilah itu harus dilihat konteksnya. Istilah itu harus dilihat konteksnya. Masing-masing bidang ilmu itu punya istilah masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan semuanya satu istilah, satu kata, kemudian semuanya disamaratakan artinya, gitu nggak bisa. Seperti kata sunnah itu saya pernah menyinggung ya. Halo? Ya. Ya. Nggak ingat kalau sunnah. Sunnah itu kan? Sunnah dalam secara bahasa artinya apa? Itu jalan yang ditempuh. Seperti dalam hadis la tatabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Itu jalan yang ditempuh. Kalian pasti akan mengikuti jalan yang ditempuh orang-orang sebelum kalian. Nah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara? Rasulullah menjawab, Faman? Siapa lagi? Ya, sunan di situ jamak dari sunnah. Itu jalan yang ditempuh. Itu secara bahasa. Tapi secara bidang ilmu yang lain, maknanya berbeda-beda. Misalkan dalam ilmu hadis, sunnah itu maksudnya setiap yang diriwayatkan dari Rasulullah, baik dari perkataan, perbuatan, persetujuan, baik juga sifat, baik sifat fisik maupun sifat perangai gitu ya. Baik. Itu dalam hadis. Jadi semua yang bisa diriwayatkan dari Rasulullah itu disebut sunnah. Tapi kalau misalkan dalam usul fikih itu membahas tentang dalil. Jadi yang bisa dijadikan dalil saja yang masuk istilah sunnah dalam usul fikih, ya hanya perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah. Sedangkan sifat kan nggak bisa dijadikan dalil, ya kan Ibu ya? Itu dalam ilmu usul fikih. Kalau dalam fikih, sunnah istilahnya beda lagi. Sunnah kalau dalam fikih itu apa? Sunnah kalau dalam fikih ya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Serius tuh? Iya. Itu kalau dalam fikih. Kalau dalam akidah beda lagi sunnah. Sunnah kalau dalam akidah ya lawannya bid'ah kan gitu. Iya. Jadi beda konteks, beda makna kan gitu. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan kajian, ya itu harus tahu juga ini bisa, maksudnya itu harus harus menyadari gitu ya. Ini konteksnya apa deh? Ini pembicaraan ini konteksnya apa? Jangan sampai salah paham kemudian digeneralisir semuanya kan gitu. Jadi repot kan itu. Jadi aduhul tadi ya. Ya, gitu ya, Bu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mamnu itu dilarang, nggak boleh gitu ya. Min sorf. Sorf maksudnya di sini apa Ibu? Sorf maksudnya kalau dalam nahwu ini mamnu'un al-mamnu' min as-sarf. Sarf dalam istilah nahwu di sini maksudnya adalah tanwin. Apa Ibu? Tanwin. Berarti maksudnya apa di sini? Mamnu' min as-sarf maksudnya apa? Tidak boleh bertanwin. Tidak boleh tanwin. Nah, jadi ada beberapa ism yang mamnu' min as-sarf, tidak boleh tanwin, gitu Bu ya. Sebenarnya normalnya ism itu kan boleh ditanwin, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Tapi ada beberapa ism yang meskipun tidak ada al di awalnya, tapi tidak boleh tanwin. Ini sebenarnya bisa juga dibilang bab ini itu bab ringkasan dari beberapa bab yang pernah kita pelajari dari semester 1 itu pernah kita mempelajari beberapa kata yang tidak boleh tanwin, ya kan Ibu ya? Ada al-alam al-mu'annas,
ada al-alam al-mudzakkar al-maftum bi ta' marbutah. Kemudian ada al-alam al-ajami, ya kan Ibu ya? Dan seterusnya. Baik, kita akan mempelajari lagi di sini dijadikan satu dan semuanya akan dijelaskan secara rinci sebab-sebabnya. Tapi di sini di halaman ini kita dijelaskan tentang hukum mamnu' minas sharaf. Mamnu' minas sharaf tadi tidak boleh apa Ibu? Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Apakah hanya tidak boleh tanwin saja? Kasroh. Saya pernah menyampaikan kan Ibu ya? Setiap yang tidak boleh tanwin itu juga tidak boleh kasroh. Santuna. Jadi mamnu' minas sharaf itu tidak boleh tanwin. Ini pertama, dan tidak boleh kasroh, gitu ya. Nah, kalau majrur bagaimana? Apa tanda jarnya? Kasroh umumnya. Katanya tidak boleh kasroh. Maka kalau majrur tanda jarnya apa? Jadi fathah ya. Jadi fathah niyabatan al kasr. Di sini ada tulisannya, enggak baca. Yujarru bil fathah. Dan kalau majrur tandanya fathah. Niyabatan itu apa? Menggantikan atau mewakili kasroh. Jadi fathah. Jadi tanda jarnya adalah fathah sebagai pengganti atau sebagai wakil dari kasroh. Aslinya kalau majrur itu tandanya kan kasroh, Ibu ya? Halo? Iya. Majrur itu sebenarnya aslinya tandanya kasroh. Tapi karena ini mamnu' minas sharaf, nggak boleh kasroh, maka kalau majrur ditandai fathah. Fathah itu mewakili kasroh. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Halo? Enggak, insya Allah paham. Nggak bingung ya? Di sana ada beberapa contoh. Jadi nama Andi. Hadhihi masajidu kabiratun. Hadihi masajidu kabiratun. Ma ma'na hadhihi masajidu kabiratun? Ini masjid yang besar. Ini masjid-masjid yang besar. Santuna. Kata masajidu ini jamak dari masjid, ya kan Ibu Pak? Di sana tidak boleh tanwin akhirannya karena dia termasuk mamnu' minas sharaf. Gitu Ibu ya? Jadi tidak boleh masajidun itu nggak boleh. Ini masajidu harus seperti ini. Nggak boleh masajidun. Gitu Ibu ya? Dan kalau misalkan majrur juga tidak boleh kasroh. Misal karirna ba'di. Shallaitu fi masajida kabiratin. Shallaitu fi masajida kabiratin. Shallaitu fi masajida kabiratin. Fi itu harful jar, sah? Iya. Masajida itu harusnya ism majrur. Ya kan Ibu ya? Iya. Majrur. Tanda jarnya apa? Fathah. Fathah. Ini ism majrur, tapi tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sharaf, tidak boleh kasroh. Maka tanda jarnya diwakili fathah. Fathah niyabatan anil kasroh itu ya. Fathah niyabatan anil kasroh. Gak bingung Ibu ya? Nah, ini na'at kabirotin ini na'atunnya, makanya di sana majrur juga kasroh karena aslinya masajida ini majrur, ya kan Ibu ya? Iya. Kabirotinnya majrur. Kabirotinnya tetap ya. Nah. Gak bingung kan Ibu ya? Mudah kan ya? Mudah sekali. Insyaallah. Ibu bukan pintar-pintar. Amin. Amin. Baik. Tapi apakah selamanya mamnu' minas sharaf itu selalu tidak boleh kasroh? Apakah mamnu' minas sharaf? Kalau tidak boleh tanwin, ya itu pasti tidak boleh tanwin. Tapi apakah selamanya tidak boleh kasroh? Mamnu' minas sharaf itu? Halo? Tidak selalu, kata Ustaz. Baik. Biasanya kalau saya bertanya seperti ini berarti kan menunjukkan gitu ya. Iya, berarti sesuatu. Kemungkinan ada sesuatu. Nah, di sana aslinya mamnu' minas sharaf itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Tapi ada dua kondisi
pengecualian. Ada 2 kondisi pengecualian, mamnu' minas shorf itu boleh kasroh. Gitu ya. Ada berapa? 2. Ada 2 kondisi pengecualian, mamnu' minas shorf itu boleh kasroh. Kapan mamnu' minas shorf itu boleh kasroh? Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Gitu Ibu ya. Ini sudah jam 9:30 ini. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ntar saya dimarahin ayahnya anak-anak. Iya. Baik, insya Allah untuk 2 keadaan pengecualian akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Nggak apa-apa Ibu ya? Ya. Apa Ustaz? Nah, nanti akan kita bahas 2 kondisi tersebut dan insya Allah akan kita bahas juga sebab-sebab mamnu' minas shorf. Jadi kan tidak aslinya kondisi asal itu kan boleh. Kalau normalnya itu isem itu boleh tanwin ya kan Ibu ya? Iya. Boleh. Iya. Kalau nggak boleh tanwin itu berarti kan nggak normal. Iya, abnormal. Abnormal. Biasanya kalau sesuatu nggak normal itu pasti ada sebabnya, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Biasanya kan kalau Bu Anita kalau diagnosa kan gitu ya? Didiagnosa dulu ini sebabnya apa kan itu. Ya, Ustaz. Jadi mamnu' minas shorf itu juga demikian. Ini kondisi tidak normal. Jadi pasti ada sebab-sebabnya. Nanti akan kita pelajari sebab-sebabnya insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Nah, boleh tanya Ustaz, yang fi masajida kabiratin itu kan kita jamak ghairu akil. Kalau yang saya tangkap itu jamak ghairu akil itu diperlakukan seperti mufrad muannas. Naam. Kabiratinnya itu jatuhnya Kabiroh itu kan muannas kan, Umi? Iya Ustaz, apaan ya? Bernyambung. Nah, berkofik. Mungkin udah malam loh. Ya Ustaz, ya. Nyambung. Nah, gitu ya. Itu bentuknya muannas. Nah, makanya pakainya juga hadhihi. Nah, apa Om? Jadi berarti si masajidu kabirotin ini naat man'ut atau apa ya? Kalau yang masajidu kabirotun itu naat man'ut. Naat man'ut. Masajidu man'ut kabiroh naatun. Kalau hadhihinya mubtada. Ya, ya. Masajidu khabar wa huwa man'ut. Nah. Dengan awalan fi itu kan fi masajida kabirotin itu pun naat man'ut ya. Nah, masajida kabirotin itu naat man'ut juga. Cuman i'rabnya acak adut ya Ustadz ya. Ya enggak, biasa aja tetap fi masajida, fi itu harful jar, masajida itu ismun majrurun wa alamatu jarrihi fathah niyabatan 'anil kasrah. Udah gitu saja. Niyabatan apa Ustaz terjemahannya? Niyabah itu mewakili atau menggantikan. Ya. Jadi wa alamatu jarrihi fathah. Niyabatan yang mewakili atau menggantikan 'anil kasroh. Menggantikan kasroh atau mewakili kasroh. Gitu ya? Ya. Jadi tetap ism majrur wa huwa man'ut, ya kan ya? Ism majrur wa huwa man'ut. Betul. Nah, sedangkan kabiratin itu na'tun majrurun. Ya. Ini semuanya berubah dikarenakan ada fi gitu ya. Nah. Soalun akhar, ada pertanyaan yang lain Ibu? Oh iya Ustaz, penulisan hadhihi. Hah? Itu seharusnya berdiri atau miring Ustaz? Berdiri atau miring apanya Om? Harokatnya. Yang fathah. Oh, maksudnya pakai alif kecil atau pakai fathah biasa gitu ya? Kalau kita Indonesia kan fathah berdiri Ustaz ya. Fathah berdiri. Sebenarnya itu bukan fathah berdiri, Om. Itu Quran itu Ustaz. Itu alif kecil, Om. Jadi kalau penulisan Al-Quran, kode di dalam Al-Quran itu ada alif kecil, lalu ada wawu kecil, ada iya kecil, ya kan Om ya? Iya. Tapi kalau di mushaf Indonesia kan nggak seperti itu, Ustaz. Ya. Begini Om.
Kan jadi panjang. Sebenarnya, sebenarnya saya pernah menyampaikan Ibu Bea, bahasa Arab, penulisan Arab dulu itu tidak ada tanda baca sama sekali. Ya kan Ibu Bea? Ya. Benar. Sebenarnya dulu itu tidak ada tanda baca sama sekali, bahkan titik pun tidak ada, Om. Jadi antara ba, ta, sa, nun itu sama persis. Antara dal, zal sama persis. Antara jim, ha, kha sama persis. Antara sod, dot sama, dot, to sama persis. Fa, qaf sama. Tapi ketika Islam sudah mulai menyebar, jadi banyak orang non-Arab yang ingin belajar bahasa Arab dan membaca Al-Quran kesulitan untuk membaca. Akhirnya dikembangkan. Ada beberapa kode. Dulu nggak langsung titik. Dulu tuh aslinya garis atas, garis bawah gitu. Tapi orang-orang masih bingung juga. Akhirnya muncul titik. Ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3. Ya kan Ibu ya? Iya. Ternyata sampai di situ orang masih banyak yang bingung juga. Akhirnya muncul tanda fathah, tanda kasroh, tanda dhammah. Jadi kalau fathah bagaimana, kalau kasroh bagaimana, kalau dhammah bagaimana, dikasih kode, kasih tanda. Itu pun juga nggak langsung ketemu secara baku seperti bentuk sekarang. Ada pengembangan juga. Jadi kode-kode, tanda-tanda baca itu sebenarnya itu pengembangan. Jadi tidak sejak dulu ada. Nah kok dulu orang Arab dulu kok bisa baca? Orang Arab dulu kok bisa baca meskipun tidak ada tanda baca sama sekali, bahkan tidak ada titik, bisa baca? Ya wajar, karena mereka memang asli orang Arab sejak zaman nenek moyangnya memang orang Arab kan gitu ya. Kita sendiri insya Allah kalau nanti sudah bisa, sudah banyak belajar, insya Allah kita nggak pakai tanda baca sama sekali pun juga bisa, nggak pakai titik pun juga bisa. Taunya dari mana? Taunya dari mana? Dari siyak, dari konteksnya. Ini maksudnya apa? Ya, misalnya masajid ini kalau misalkan tidak ada tanda bacanya sama sekali dan jimnya tidak ada titiknya, tetap kita nggak mungkin kita membacanya masahid, nggak mungkin kan ini? Masajid. Wah, masih jauh. Dan itu jadi ada pengembangan seperti itu gitu ya. Ini intinya ada pengembangan seperti itu. Ditambah lagi dengan penulisan Mushaf Al-Quran itu juga mengalami pengembangan tersendiri. Jadi penulisan Mushaf Al-Quran itu jauh lebih banyak kode-kode yang ditambahkan di sana. Ada sidr mustadir, ada sidr mustaqil, ya kan Ibu ya? Ada yang bulat, betul-betul bulat, ada yang oval, kemudian penulisan hamzah itu kalau yang lam dan hamzah itu biasanya hamzah kalau panjang ada ditulis di agak di tengahnya, kemudian kalau hamzahnya pendek betul-betul di atas alif, kemudian ada waw kecil, ada ya kecil, ada alif kecil. Jadi alif kecil itu sebenarnya itu kode yang sebenarnya hanya digunakan untuk penulisan Mushaf Al-Quran. Oh. Kalau misalkan kita menulis biasa, sebenarnya kita cukup menggunakan harokat biasa. Aja Ustaz ya. Hadhihi, hadha. Tapi tetap kita membacanya panjang. Di Mushaf Al-Quran itu kenapa kok banyak tanda, banyak kode supaya meminimalisir betul-betul meminimalisir kesalahan dalam membaca. Seperti hadza dan hadhihi itu hanya kan panjang, Ibu ya. Makanya dikasih alif kecil di sana. Meskipun sebenarnya kalau dari kaidah imla aslinya itu nggak ada alif kecil itu, gitu ya. Ibu-ibu kemarin masih ingat ketika kita daurah imla itu ada pembahasan, ada beberapa kata yang mengalami hurufnya dihapus. Iya. Mengalami penghapusan huruf. Seperti hadza ini demikian. Hadza itu sebenarnya setelah ha itu ada alifnya, tapi nggak ditulis alifnya, gitu ya. Iya. Gitu ya. Insyaallah bisa mewakili jawabannya, Mas. Semoga memberikan taufik kepada kita semua.
Soalun akhir, ada pertanyaan yang lain itu? Ayujat, adunuhu la yujad. Saya kira nggak ada. Ntar kalau dipaksa lagi ada pertanyaan, Ustaz, kapan selesainya ini? Nanti ini koslet. Baik. Kita cukupkan Ibu ya? Ya Ustaz. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Insya Allah akan kita lanjutkan. Oh iya, astagfirullah, saya hampir lupa ini. Kosakata bab 22 itu kemarin sudah kita hafal belum Ibu? Belum Ustaz. Belum kan Om ya? Belum. Oh, harusnya kita hafal Ibu. Ya udah buat PR Ustaz. Kita jadikan PR pekan ini Ibu ya? Kan kemarin tidak ada PR kan Om ya? Iya. Jadi tugas PR pekan ini adalah menghafal kosakata bab 22 al-mufradat wal asanib. Al-mufradat wal asanib. Di sana kita lihat di sana bab 22. Di sana ada 16 mufradat. Ada ahmaru. Ini kebanyakan nama warna Om. Iya. Ahmaru. Ingat di sana kalau yang nggak tanwin jangan ditanwin Om ya. Kalau yang tanwin tetap tanwin. Ahmaru, azraqu, akhbaru, aswadu, asfaru, abyadu. Lalu finjanun, finjan itu cangkir. Cangkir kecil yang biasanya buat minum teh. Atau kalau ibu-ibu biasanya biasanya orang pulang dari haji itu kan air zam-zam itu pakai cangkir kecil itu ya. Iya. Nah, itu finjan itu. Irit. Itu finjan. Nah, ya itulah. ثم دقيقة. ما معنى دقيقة؟ Daqiqatun itu menit. Itu ada tak marbutohnya ya. Jangan sampai dihilangkan tak marbutohnya. Daqiqatun itu menit. Kalau daqiqun tanpa tak marbutoh maknanya apa? Daqiqun yang biasanya ibu-ibu pakai di dapur buat bahan-bahan apa gitu, berkreasi biasanya gitu. Nggak tahu Ustaz. Atau buat bedak. Daqiqun itu tepung Om. Oh, daki. Daqiqun. Makanya ibu-ibu kalau misalkan mungkin makanan apa gitu, ibu-ibu melihat komposisi di belakangnya yang pakai bahasa Arab. Muhtawayat, biasanya ada daqiq tepung. Itu kan? Oh, daqiq. Ya. Daqiqun. Kalau daqiqatun baru menit, ada tak marbutohnya daqiqatun. Jangan sampai ketukar. Sama qalat. Kemudian Makkatu, Juddatu, ini nama kota. Londonu, ini nama kota juga. Barisu, Dagestanu, Baghdadu. Mudah insya Allah Ibu ya. Ada yang Pakistanu. Nah, cuma di sana ada asalib dengan terlewat asalibnya. Hadza qalamun ahbaru indi mafatihu kathiratun fi baladina masajidu kabiratun. Fatahallahu alaikum jami'an. Sebenarnya ini kok hitam gini ya? Sebenarnya bab 23 itu sedikit sekali kosakatanya. Hanya berapa Ibu di sana? Hanya 1 atau 2? Bab 22. Enggak, Afan, bab 23. 23. 23 masa ini cuma 2 aku mau disatuin Ustaz. 2 kan ya? Jadi kalau misalkan ibu-ibu sudah selesai dari bab 22, kosakata bab 22, mungkin bisa langsung dilanjutkan gitu ya. Kan nggak terlalu banyak kosakata bab 23 supaya tidak nanti terburu-buru di akhir gitu. Masukin ke itunya mau dipisah nggak Ustadz? Tapi mau disatuin aja. Ustadz bagusnya gimana Ibu? Bisa aja. Dipisah aja Om ya? Ya, Dipisah saja. Biar ini cakep gitu ini. Nah, dipisah saja. Meskipun bab 23 hanya sedikit. Di sana ada mufradat dan asalib juga. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Apa ini? Saya nambah-nambah. Baik. Jadi tugasnya menghafal kosakata bab 22. Kalau sudah selesai bisa atau boleh dilanjutkan ke bab 23. Yassarallahu umurakum jami'an. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu?
La yujad. Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari, dimanapun juga, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita yang sayang dimanapun berada. Semoga di antara kita tidak ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah selalu menjaga, melindungi dan memberi kekuatan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari generasi mereka, generasi ulama. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.